Kita masih diberi kesempatan, kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Mari yang di gereja maupun yang di rumah, yang ikut ibadah secara live streaming, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Allah yang layak kita. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, Kau Allah yang besar, Allah mulia.
bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah umatnya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terima kasih Tuhan, kami datang pagi hari ini membawa pujian syukur kami Tuhan. Dan Tuhan yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah. Kami percaya pagi hari ini Engkau ada dan hadir dan melawat kami. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami tahu Tuhan berdaulat di tengah-tengah kami. Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat kerinduan kami. Dan biarlah Tuhan berkenan atas setiap pujian penyembahan kami, mengurapi setiap hamba-hambamu, mengurapi setiap umatmu. Biarlah hari ini Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu ada, hadir melawat kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya lewat pujian, lewat penyampaian firman-Mu, kami boleh merasakan kuasa kehadiran-Mu nyata, memberkati kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini, kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Biarlah ibadah kami boleh jadi karena kuasa-Mu, karena berkat-Mu, karena hadirat-Mu ada dan melawat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Kita memiliki sukacita karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Haleluya.
kehidupan kita. Karena Dia Allah yang tahu setiap kebutuhan dalam hidup kita. Dia yang tahu setiap permasalahan hidup kita. Oleh sebab itu, yakin dan percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas,
pujian ini menjadi seruan hati kami Tuhan. Yes. Bahwa Amin. kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Amin. Tidak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berikan iman yang teguh bagi kami untuk melangkah melewati hari-hari kami ya Bapa. Untuk kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Amin. Untuk kami tidak khawatir, tidak takut Tuhan. Karena Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan. Dengan segenap hati kami pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau perbarui iman percaya kami pagi hari ini Tuhan. Yang mulai lemah Tuhan, Tuhan kuatkan ya Bapa. Yang mulai samsuang kuku Tuhan, Tuhan mari berikan roh yang menyala-nyala bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan bermultiplikasi dalam kehidupan kami. Iman percaya kami kepadamu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih. Mari dalam berkatakan dari awal pujian ini sebagai ungkapan hati kita, kita percaya Dia. Haleluya. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat. Amin Tuhan. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terserami. Amin Tuhan. Aku tak bersama Yesus dan mengandalkan. Haleluya. Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Haleluya. Yes, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terserami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. kejayaan-Mu. Kejayaanmu tiada batas. Kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan Bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, sebab bagi-Mu Tuhan Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang kuasa dan kasih-Nya tidak terbatas, yang terus ada dan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami tidak takut, kami tidak khawatir. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, yang Tuhan yang memegang hidup kami, Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dan kami melangkah dengan iman, dan kami tahu di balik tantangan, di situ kuasa-Mu nyata, bekerja, dilimpahkan, dicurahkan bagi kami. Terima kasih hari ini Tuhan, kami boleh menyembah, memuji Engkau. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, kami siap. Biarkan setiap firman itu jatuh di hati kami yang subur, sehingga bertumbuh, berbuah-buah 30, 60, 100 kali lipat.
Dan biarlah Tuhan, sungguh-sungguh hari ini kami dilawat oleh Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau meresponi firman-Mu. Dan biarlah hari ini berkat Tuhan turun dicurahkan buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini masih dengan tema yang sama seperti apa yang kita sudah dengar minggu yang lalu. Kita tetap bicara mengenai multiplikasi tanpa batas. Saudara, sekali lagi saya mau ingin sampaikan buat kita bahwa kita punya Tuhan yang tidak tanggung-tanggung untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah setengah-setengah. Dan kita tahu pujian tadi menguatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Saudara, dan kalau kita bicara hidup kita, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita hanya cuma sekali, betul? Hidup kita cuma sekali. Ada satu puisi yang terkenal, Khairil Anwar, dikatakan, kalau boleh saya boleh hidup 1000 tahun, begitu ya. Ternyata umur kita juga terbatas. Betul ya? Tidak seperti kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan kalau kita tahu bahwa hidup kita hanya cuma sekali, Tuhan mau hidup kita harus kita lakukan secara luar biasa. Amin. Jangan sampai hidup kita yang cuma sekali kita sia-sia atau kita lakukan dengan percuma atau menyia-nyiakan hidup kita. Dan kita tahu bahwa hidup kita adalah sebuah pilihan. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau hidup kudus atau hidup kompromi dengan dunia, itu ada dalam hidup kita. Pilihannya ada dalam hidup kita. Dan juga kita mau berpikir atau memilih, kita hidup mau sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan atau hidup secara sia-sia. Bahkan kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan minggu yang lalu, kita mau berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Itu adalah sebuah pilihan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan sekali lagi kalau Tuhan membuat kita sebagai umat Tuhan, bahwa ingat bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita hal-hal yang sia-sia atau yang percuma atau yang setengah-setengah, tapi Tuhan berjanji, janji dan berkatnya itu tidak terbatas buat hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita memang sekali lagi itu bebas biaya. Free. Tapi ingat, Tuhan sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Tuhan mau kita menghargai, sekalipun mungkin saya mau katakan hidup kita, masa lalu kita mengalami kegagalan. Dan mungkin juga hari-hari ini kita mungkin sedang menghadapi sepertinya kegagalan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi saudara dikasih Tuhan, ingat bahwa hidup kita itu jangan kita anggap sebagai hidup yang sia-sia. Mari kita menghargai hidup yang Tuhan berikan buat kita, walaupun semua kita tidak sempurna. Kita sering bahkan mengalami kegagalan. Tapi jangan sampai dalam hidup kita berkata, sudahlah saya hidup dalam kegagalan, saya jatuh. Saya tidak mau lakukan apa-apa. Saudara, saya mau katakan bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Dan masa depan kita di depan itu sangat mahal. Tuhan mau kita mengalami multiplikasi yang tidak terbatas. Dan tidak dibatasi dengan situasi keadaan yang hari-hari ini kita hadapi. Seterpuruk apapun yang kita hadapi, ingat. Kalau mungkin hari ini kita merasa masa lalu kita terpuruk, hari ini kita terpuruk. Tapi ingat, masa depan yang kita terima dari Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Tuhan memberikan kepada kita harapan. Hari ini mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Dalam Markus, kita akan tetap membahas bagian ini. Markus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8.
Mari kita akan baca bersama-sama bagian ini. Sudah dapat semua? Amin. Markus pasal 4 ayat 3 sampai 8. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 jenis tanah yang baik yang digambarkan dalam Markus 4 ayat 38. Dan kalau kita melihat ayat ini, kita pasti akan memilih kita mau menjadi tanah yang baik. Amin. Setiap yang ditaburkan, setiap benih yang ditaburkan itu jatuh di tanah yang baik. Sehingga menghasilkan ada yang 30, ada yang 60 dan ada yang 100 kali ganda. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena memang saudaraku, Tuhan tidak pernah merancangkan kita hidup sia-sia. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan hidup kita percuma. Tapi Tuhan merancangkan hidup kita mengalami buah, mengalami hasil yang maksimal. Amin. Semua kita juga rindu kalau kita bekerja, kita menikmati hasil yang maksimal. Kita menanam sesuatu pun kita rindu mendapatkan hasil yang maksimal. Ingat, kita harus berbuah 100 kali ganda. Itu gambaran, sekali lagi saya mengatakan, bagian dari rancangan Tuhan yang tidak terbatas. Sekali lagi saya coba menghitung 100 kali ganda itu tidak muat saudaraku, kalkulator yang kita miliki. Karena begitu tak terbatasnya rancangan Tuhan buat hidup kita. Dan ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang di tengah-tengah yang kita alami dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, kita sudah merasakan bahwa Tuhan punya janji yang dahsyat. Tapi ingat, ada satu oknum yaitu iblis yang tidak pernah tinggal diam. Iblis selalu bernegosiasi dalam hidup kita, mencoba taruh pikiran-pikiran dalam hidup kita. Bagi iblis kita datang ke gereja itu sudah cukup. Ada orang berkata begini, udahlah yang penting ke gereja, cukup. Jadi orang Kristen cukup. Bahkan sekali lagi saya mengatakan udahlah cukup. Kita punya kesempatan untuk ibadah secara langsung. Tapi kita berkata udahlah cukup, kita live streaming aja. Ada banyak orang memilih seperti itu. Kita tidak perlu berapi-api dalam kita mengikut Tuhan. Kita tidak perlu melayani, tidak perlu lagi lakukan hal, mungkin berbagai pelayanan, bahkan penginjilan, apalagi bersaksi. Udahlah cukup jadi orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan saat kita jatuh dalam dosa, saat kita hidup dalam suam-suam buku saudaraku, kita merasa oh udahlah gak apa-apa. Udahlah gak perlu ikut doa-doa lah. Udahlah cukup. Kita merasa puas dengan apa yang kita alami dalam hidup kita. Saudara, standar iblis dalam kehidupan kita, dia coba ingin membuat kita berubah-ubah. Tapi berbeda dengan standar yang Tuhan rancangan buat kita. Dia mau kita terus berbuah. Firman Tuhan mengatakan, aku mau supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Betul? Tuhan gak berkata hari ini berbuah, besok gak berbuah. Tuhan mau kita menghasilkan buah, mengalami multiplikasi dan buahnya itu tetap bahkan semakin maksimal, semakin berlipat-lipat. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau hidup kita maju dan mengalami pertumbuhan yang progresif. Sebagaimana kita diurapi akan menentukan bagaimana akan membawa kita. Firman Tuhan minggu yang lalu mengatakan, ketika Roh Kudus mengurapi kita, saya percaya hidup kita akan menghasilkan buah. Amin.
kita akan menghasilkan buah-buah roh, karakter, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan punya target dalam hidup kita. Sekali lagi dalam ayat yang kita baca hari ini, Tuhan mau punya target 100 kali lipat. Saat kita mengiring Tuhan memang ada banyak tantangan. Tapi Tuhan mau mengajak kepada kita, jangan kita menyerah di tengah jalan. Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup kita, amin. Tuhan mau kita terus berbuah. Berbuah 30 kali lipat. Saya baca ayat ini, saya mau tanya, Pak Hendra, UMR Kota Bandung berapa? Upah minimum regional. Berapa Pak? Satu hari. Sebulan 30,6. Saudara tahu? Kalau saudara memilih 30 kali lipat, itu UMR kerajaan Allah. Itu batas minimum. Tuhan mau kalau kita hanya berpilih, saya berpikir 30, itu pun sudah masih UMR saudaraku. Itu yang paling minim yang diajarkan Tuhan buat kita untuk kita berbuah. Artinya Tuhan mau kita menghasilkan buah yang tidak terbatas. Tidak hanya puas dengan udahlah saya UMR saja. Dan saya yakin semua kita nggak mau ngalami UMR. Betul yang bekerja, amin. Kita mau kita menikmati upah yang luar biasa, amin. Kita ingin menghasilkan hidup yang luar biasa. Hari ini kita akan melihat saudaraku, apa yang menghalangi kita sebagai umat Tuhan untuk kita tidak menghasilkan kehidupan yang bermultiplikasi. Kalau kita belajar hari ini, kita belajar dari hal-hal yang coba diajarkan firman Tuhan. Mungkin dari hal yang negatif dulu. Sekali lagi, hal yang negatif, Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala hal, betul? Artinya dalam hal yang negatif pun Tuhan bisa mengajar kita. Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Artinya ketika kita belajar dari hal yang negatif, kita juga di situ ambil kebenarannya, pengalaman. Makanya saudaraku, Alkitab kita ini Alkitab yang jujur. Tidak pernah Alkitab kita tidak berkata jujur. Ketika hamba Tuhan jatuh dalam dosa, seorang nabi jatuh dalam dosa, dicatat dengan jelas dalam Alkitab. Bukan tujuannya supaya kita jatuh, tidak. Kita belajar dari kejatuhan. Ketika Daud jatuh dalam dosa, kita tahu bagaimana Daud bangkit. Dia tidak kalah dalam kejatuhannya dalam dosa. Itu mengajar kepada kita hal-hal yang negatif, Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita bangkit dan menikmati kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari coba kita lihat. Yang pertama saudaraku, apa yang bisa kita lihat dari, saya mau cepat di bagian yang, apa yang menjadi penghalang buat kita, sehingga kita tidak menghasilkan hal yang multiplikasi. Sekali lagi, Tuhan mau kita bertarget 100 kali lipat, 100 kali ganda. Dan Tuhan mau kita enggak puas hanya dengan 30 kali ganda. Tapi Tuhan mau kita berbuah 100 kali ganda. Hingga tidak terbatas. Itu yang Tuhan ajarkan. Mari kita lihat. Minta maaf ya, ini mati ya. Baterainya habis mungkin, Pak. Ya. Mari kita lihat apa yang menghalangi kita mengalami. Tolong bacakan Markus 4 ayat yang keempat. Markus 4 ayat yang keempat. Markus 4 ayat yang keempat. Pada waktu itu menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita melihat apa yang menghalangi kita tidak mengalami multiplikasi tanpa batas. Saudara, hal yang pertama adalah ini, jangan jatuh bangun dalam dosa. Kalau kita melihat dalam Markus 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saya mau katakan, memang untuk menghasilkan buah yang maksimal,
yang tanpa batas itu tidak mudah. Dan hal yang bisa kita belajar dari Markus 4 ayat 4 ini adalah apa? Bicara apa? Kalau kita ingin maksimal, jangan hidup jatuh bangun dalam dosa. Saudara, untuk bisa mencapai titik yang tidak terbatas, tidak bisa dilakukan dengan usaha manusia. Sekali lagi, itu hanya karena anugerah Tuhan, karena keajaiban Tuhan, bukan karena karya manusia. Sehingga hidup kita boleh mengalami hidup yang mengalami multiplikasi dalam hidup kita. Hanya mujizat yang bisa membawa kita ke titik tidak terbatas. Karena hanya kuasanya saja yang tidak terbatas. Kita terbatas. Tetapi saudaraku, bagian kita manusia adalah apa? Alkitab mengatakan jangan sampai firman itu jatuh, dikatakan di pinggir jalan. Apa maksudnya? Jangan sampai saudaraku hidup kita mengalami jatuh bangun dalam dosa. Saudara ingat, Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah tebus kita. Dan Tuhan mau kita menghargai hidup kita dengan sungguh. Amin. Jangan jatuh bangun, artinya kalau kita jatuh, cepat bangun. Jangan menyerah, bahkan kalau kita jatuh berkata, udahlah saya sudah enggak layak, saya mengalami hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, sekali lagi saya mengatakan, setiap kita enggak sempurna, betul? Betul? Setiap kita enggak sempurna. Tapi Tuhan mau jangan terus, kalau kita jatuh jangan berpikir, udahlah saya sudah jatuh, lebih baik saya jatuh terus aja. Kita tidak mungkin akan mengalami hidup yang multiplikasi. Jangan pernah hitung berapa banyak kita pernah jatuh. Kalau kita hanya berpikir saya banyak lakukan kejatuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu akan membuat kita menyerah sehingga kita tidak mau melakukan apa-apa. Saudara, yang Tuhan mau katakan buat kita adalah apa? Hitung berapa banyak kali kita bangkit. Itu yang penting. Kenapa? Karena itu yang akan membuat kita hidup berkemenangan. Sehingga apapun yang kita sudah lewati, kita tetap menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena bukan kekuatan kita. Sekali lagi, kalau kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita ada itu karena mujizat Tuhan. Kalau kita bicara kita layak atau tidak layak, semuanya kita enggak layak. Tapi Tuhan melayakkan kita. Amin. Dan Tuhan mau kita tetap maksimal. Tuhan enggak pernah berhenti merendah kita. Tuhan enggak pernah berhenti mengerjakan hidup kita. Dan ingat, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk supaya kita menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Yang kedua saudaraku, yang kedua adalah jangan melakukan sesuatu dengan asal-asalan. Ayat yang kelima, kita baca ayat yang kelima dan yang keenam. Benih yang jatuh, saya bacakan ayat yang kelima ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yang kedua saudaraku, alasan mengapa kita tidak menghasilkan multiplikasi yang tanpa batas, hidup kita tidak mengalami multiplikasi yang tanpa batas. Kenapa? Kita jangan melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan. Sekali lagi, Tuhan menjanjikan kita juga enggak asal-asalan. Dia menyelamatkan kita dengan darahnya yang mahal sekali. Dan dia dengan tuntas menyelesaikan dan dia tidak pernah berhenti. Ketika dia memilih kita dan menyelamatkan kita, dia terus bekerja sampai hari ini. Dia terus bekerja dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang pilihan yang berkemenangan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dalam mengerjakan sesuatu, dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita bekerja, dalam segala hal, jangan pernah melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan. Kenapa saudaraku? Karena kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang ahli kalau kita melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan. Betul? Saya mau tanya sama Pak Edi. Pak Edi jago listrik karena Pak Edi lakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan keahlian itu mahal harganya, betul? Betul ya? Dan itu bisa terjadi karena apa?
karena melakukan segala sesuatu dengan tidak asal-asalan. Milikilah sebuah passion atau gairah di satu keahlian atau bidang, sehingga itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, milikilah fokus dalam satu bidang dan jadilah seorang yang ahli di sana, atau istilahnya maestro. Saya mau katakan anak-anak muda, kalau kita lakukan di bidang mungkin multimedia, lakukan dengan tidak asal-asalan. Saya yakin apa yang kita kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Saya yakin satu saat mereka jadi orang-orang yang ahli. Karena orang yang ahli dimulai dari lakukan hal yang kecil dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, dengan sungguh-sungguh serius. Saya yakin satu saat keahlian kita itu mahal harganya. Itu berharga sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kalau kita melihat ayat ini digambarkan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh tapi tanahnya tipis. Saya mau kita semua jangan seperti itu, digambarkan kita memberikan hati kita setengah-setengah, tanahnya tipis, sehingga apa? Ketika dikatakan matahari ada, layulah tumbuhan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan potensi yang Tuhan kasih, ingat, mengerjakan 1, 2, dan 5 itu sama-sama energinya keluarnya sama, betul? Betul enggak? Saudara mengerjakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, sebenarnya energi yang keluar itu sama. Tapi kalau engkau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, seberapapun yang Tuhan percayakan potensi yang ada, saya yakin itu yang akan menghasilkan yang maksimal di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tanya sama Pak jadi orang pemain sepak bola yang hebat itu karena apa? Karena dia mengerjakannya dengan gairah, dengan passion yang sungguh. Saya yakin kalau dihitung jam permainannya 10.000 menit ada Pak? 10.000 jam main sudah ada. Layak disebut maestro. Pokoknya kalau kita mengerjakan segala sesuatu dalam 10 jam, 10.000 jam, itu namanya maestro, ahli. Saudara dikasih Tuhan, kita boleh melihat bahwa Tuhan punya rancangan buat kita. Lakukan yang Tuhan percayakan dalam kita melayani siapapun kita. Lakukanlah, jangan asal-asalan, tapi lakukanlah dengan segenap hati. Karena Tuhan layak terima yang terbaik dari hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan begini, dalam dunia pendidikan saja, ingat, 16 tahun loh kita lakukan dunia pendidikan yang melewati masa sarjana, tidak asal-asalan, betul? SD 6 tahun, SMP 6 tahun, lalu apa? SMA 6 tahun, sarjana 4 tahun. Ditambah TK mungkin 2 tahun, 18 tahun dunia pendidikan. Untuk hal pendidikan saja, waktu yang kita gunakan sungguh-sungguh tidak asal-asalan. Apalagi untuk hidup kerohanian kita. Tuhan mau kita, jangan asal-asalan. Mari kita pergunakan hidup kita dengan baik. Saudara jangan sia-siakan hidup yang cuma sekali ini. Lakukanlah segala sesuatu, jangan asal-asalan. Dan percayalah kalau kita lakukan dengan segenap hati, kita akan mendapatkan kehidupan yang bermultiplikasi tanpa batas. Apalagi kalau masuk dalam dunia pernikahan, jangan asal-asalan. Betul? Karena pernikahan hanya sekali, untuk selamanya. Harus bangun pernikahan dengan baik. Kalau pendidikan aja sampai 18 tahun, pernikahan harus dibangun dengan baik. Makanya kalau diajar konseling pernikahan itu penting sekali. Untuk masa pernikahan yang panjang, kadang-kadang cuma berapa hari kita konseling pernikahan. Padahal dunia pendidikan saja 18 tahun kita berjuang, saudaraku. Karena merasa pendidikan itu penting. Saya mengatakan kehidupan rohani kita lebih penting, amin. Kita mengerjakan hidup kita jangan asal-asalan. Mari lakukanlah dengan segenap hati. Jangan sampai ditempatkan tanahnya tipis. Kita memberikan hati kita setengah-setengah, tapi berikan hati kita sepenuhnya. Sehingga benih itu jatuh di tanah yang baik, sehingga akan tumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu setengah-setengah, memberikan hati kita setengah, mengerjakannya dengan setengah, asal-asalan, sehingga hasilnya pun pasti asal-asalan. Tapi kalau kita mau mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, saya percaya, saya yakin
Tuhan akan pakai kita menjadi orang-orang yang bermultiplikasi, menghasilkan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, mari kita lihat. Ini kemarin istilah yang saya dapatkan, jangan membabi buta. Mari kita baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin bersalah semak itu dan menghampitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Saudara, saya yakin seorang penabur yang baik, dia akan menabur di tempat yang tepat, betul ya. Tapi ternyata saudaraku, kita tahu digambarkan di sini, dia sebagian jatuh di tengah semak duri, lalu makin bersalah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, apa maksudnya? Jangan pernah membabi buta. Saudara tahu kenapa istilah membabi buta itu muncul? Di tempat Carongge itu beberapa mereka bekerjanya berburu babi hutan. Dan biasanya kalau babi hutan itu sudah kena luka atau kegigit atau apapun, tertembak, dia belum mati, dia tinggal diam, saudara. Dia coba bergerak lari sampai masuk kampung membabi buta. Apapun ditabrak, saudaraku. Betul, saudaraku, apalagi yang besar itu. Di depan pokoknya ditabrak semua. Hati-hati kalau ada babi hutan berburu itu, kalau kita nggak hati-hati kita bisa diserang balik. Itu istilah membabi buta. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang saudaraku, kita juga sama dalam kehidupan pengiringan dan pelayanan kita. Kita sering kenapa? Kita nggak menghasilkan buah yang maksimal, yang 100 kali lipat atau yang mengalami multiplikasi tanpa batas. Kenapa? Karena kita sering membabi buta. Saudara yang kasih Tuhan, benih ini tidak tumbuh. Kenapa? Kita tidak mengerti potensi kita. Saya mau katakan hari ini, jangan pernah kecil hati ketika bidang pelayanan di tempat ini memberikan kepercayaan kepada kita yang sepertinya kecil. Halo? Jangan begini, kita mau ada di berbagai tempat, kita mau semuanya bisa, tapi akhirnya kita nggak punya kemampuan lebih di satu bidang yang Tuhan percayakan buat kita. Kenapa? Kita lakukan semua, kerjakan, tapi akhirnya apa, saudaraku? Kita menjadi orang-orang yang akhirnya tidak melakukannya dengan segenap hati, kita juga asal-asalan, dan akhirnya kita mau semua kita kerjakan, tapi akhirnya kita tidak menghasilkan yang maksimal di hadapan Tuhan. Betul? Saya yakin kalau kita mau belajar dari apa yang Tuhan percayakan buat kita, saudaraku, mari kita mau belajar, kenali potensi kita masing-masing, kenali karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Kenali kecakapan, keahlian. Kalau saudara ahli satu bidang, saudara boleh diberikan kesempatan, itu baik. Tapi mari kita mau belajar. Saya percaya bahwa Tuhan kasih potensi kita itu 1, 2, dan 5. Jangan lebih dari itu. Saudara bisa melakukan talenta-talenta itu dengan baik, tapi jangan mau menjadi semuanya bisa dalam segala hal. Karena biasanya semuanya bisa dalam segala hal, pasti dia tidak ahli dalam segala hal. Betul? Betul enggak? Kalau dia bisa dalam segala hal, dia pasti tidak ahli dalam segala hal. Tapi kalau dia lakukan satu hal yang terus dia lakukan, dia pasti dia bisa yang lain, tapi dia ahli dalam satu hal. Sehingga dia bisa maksimal, dia bisa menghasilkan potensi yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan pun, Tuhan mau seperti itu. Kita harus belajar untuk apa? Untuk belajar mengenali pohon kita masing-masing. Kalau jagung ditanamnya di mana, potensinya seperti apa, kita kenal. Kalau pohon ini seperti apa, kalau pohon ini, kenali pohon kita. Apa yang ada dalam potensi kita, supaya kita bisa maksimal. Kalau kita mau usaha, kalau kita mau berbisnis, kenali dulu potensi kita. Jangan asal-asalan. Ketika kita tahu potensi kita, kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya kalau kita mengenali diri kita, saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan yang sungguh menjadi berkat untuk
Tuhan dan bagi banyak orang. Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang semacam ini menaburkan benih di segala tempat secara sembarangan sehingga tidak fokus. Saudara, kita mari jadilah anak-anak Tuhan yang multiplikasi tanpa batas. Yang harus kita lakukan apa? Saya kasih 3 hal di sini dengan cara cepat yang harus dilakukan supaya kita mengalami multiplikasi, yaitu pertama harus tegas. Katakan tegas. Apa maksudnya tegas? Saat kita jatuh, kita harus tegas untuk bangkit. Amin. Jangan menyerah, jangan berkata, aduh Pak, saya banyak kelemahan, saya gagal. Saya sudah jatuh, saya sudah banyak kelemahan. Kalau saudara akan tetap maksimal dan berlipat kali ganda, saudara harus tegas dengan hidup ini. Saudara harus tegas mengambil satu pilihan. Tegas untuk hidup kudus. Sekali lagi, jangan pernah berpikir engkau akan mengalami hidup yang maksimal. Hidup di atas standar dunia ini. Kalau engkau masih kompromi dengan dunia. Betul? Kalau engkau mau tegas artinya kita harus hidup kudus. Kita hidup dalam standar Allah. Kita tidak lagi main-main dengan hidup kita. Saya kalau kita tidak main-main dengan hidup kita. Kita menganggap bahwa hidup adalah sekali dan kita harus hargai dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kalau kita punya ketegasan seperti itu, saya yakin kita boleh menghasilkan hidup ini yang menghasilkan buah yang maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak muda, selagi masih punya kekuatan, mari hargailah masa mudamu dengan baik. Dengan tegas berkata, saya mau hidup kudus. Saya memberikan hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, harus komitmen. Katakan komitmen. Apapun yang harus kita kerjakan, harus dengan komitmen. Sekali lagi, kalau kita mengerjakan 10.000 saja, hitung dalam hidupmu mengerjakan satu hal, kita disebut maestro. Saya yakin kalau ini siapa nih? Aaron, saya hitung setiap minggu 2 jam dia nongkrong di situ. Kali 1 tahun berapa ya? 1 tahun 52 minggu ya Pak? 54 kali 2. Berapa? 108 untuk 10.000 tinggal hitung berapa tahun. Tapi sekali lagi di tempat yang lain berapa kali. Saya yakin kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen, saya yakin akan ada hasil dari komitmen yang kita kerjakan. Amin. Dalam kita mengiring Tuhan pun Tuhan mau kita komitmen. Dan yang terakhir, fokus. Kenalilah pohon kita. Kita harus mengerti apa yang harus kita kerjakan. Yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau kita fokus, saya yakin Tuhan pakai kita untuk menghasilkan buah yang maksimal. 100 kali lipat ganda Tuhan bisa berikan buat kita. Mari kita mau belajar dari renungan yang kita dengar pagi hari ini. Biarkan itu mendorong kita. Hidup hanya sekali. Mari hargai dan memilih untuk hidup dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus mengambil pilihan yang tepat, tegas dalam hidup ini. Dan berkata, saya tidak mau kalah, saya tidak mau menyerah. Apapun tantangan, apapun keterpurukan yang kita hadapi, kita tetap bangkit dan maju. Dan yakin di depan sana ada masa depan yang gilang gemilang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian yang lagu yang lama, tapi ini lagu yang sungguh sering memberkati kita. Kembali mengingatkan kita bahwa kita perlu memberikan hidup kita sepenuhnya untuk dipakai Tuhan, menjadi Allah Tuhan. Sehingga kita boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Kau mengasihiku, Kau memilikiku,
Mari katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, Segenap hidupku, dalam hidupku, jiwa dan ragaku, serta memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. ini Tuhan, permohonan Terimalah Tuhan. Tuhan, persembahan Pakailah hidupku hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan lebih menginginkan hidup dan hati kita untuk kita boleh persembahkan untuk Tuhan. Pujian ini menjadi kerinduan dan komitmen kita pagi hari ini. Mungkin kita gak punya apa-apa, tapi percayalah Tuhan gak pernah menuntut lebih dari apa yang kita miliki. Tapi Tuhan ingin menuntut hati dan hidup kita. Mari kita mau persembahkan, sehingga hidup kita akan mengalami multiplikasi yang tidak terbatas. Kita akan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh mengabdikan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita masing-masing. Saya yakin Tuhan memberikan potensi-potensi dalam hidup kita. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Dan Tuhan mau lipat gandakan hidup kita untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini biar ini menjadi doa dan komitmen kita. Jemaat Tuhan, jangan menyerah dengan situasi dan kondisi. Mungkin kau terpuruk hari ini, tapi ingat Tuhan tidak pernah mau menghitung kita berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita bangkit dan bangkit dan bangkit. Dan Tuhan dimuliakan dengan hidup kita. Dan Tuhan mau pakai kita menjadi alat bagi kemuliaan. Di depan sana Tuhan punya rancangan yang hebat buat kita. Rancangan yang gilang gemilang buat kita. Hidup yang berkemenangan. Yang itu kerinduan Tuhan. Tuhan tidak pernah lelah dan berhenti bekerja dalam hidup kita. Mengangkat kita, memulihkan kita. Biarlah pagi hari ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Engkau menyelamatkan kami, Engkau memilih kami. Dan Tuhan punya rancangan yang besar buat setiap kehidupan kita. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Menjadi doa dan kerinduan kita. Betapa Hatiku berterima kasih. berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau mengasihiku, Katakan kau memilihku. memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahan Segenap hidupku. dalam hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki Harta kekayaan yang cukup berarti. untukmu bersembahkan. Hanya ini Tuhan. Permohonanku, Terimalah Tuhan. persembahanku, Pakailah hidupku sebagai anak seumur hidupku. Katakan hanya ini Tuhan. hanya ini Tuhan, persembahanku. Segenap hidupku. Hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku.
sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat Tuhan, harta kekayaan itu bisa hilang, bisa lenyap. Dunia ini akan berlalu, tapi saya percaya komitmen kita, jerilah kita untuk melayani Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya yakin apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu bernilai kekal. Tuhan tidak pernah menganggap remeh semua yang kita berikan bagi Tuhan. Hati kita, hidup kita, pelayanan kita, untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Dan Tuhan mau kita jadilah anak-anak Tuhan yang maksimal. Tuhan gak menuntut kita sempurna, karena Dia tahu kita adalah, mungkin kita pernah gagal, kita pernah jatuh. Tapi yang Tuhan mau, mari kita bangkit dan bangkit. Jangan dalam keterpurukan kita. Dan mari kita lihat di depan sana ada rancangan Tuhan yang besar. Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya. Dan Tuhan mau kita memuliakan Dia dengan hidup yang diberikan buat kita. Setiap talenta, setiap potensi yang Tuhan percayakan buat kita, kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita akan menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, Segenap hidupku, jiwa dan ragu. jiwa dan ragaku, Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan meneguhkan, mengingatkan kami, memberkati kami pagi hari ini. Bahwa Tuhan punya rancangan yang besar bagi setiap hidup kami. Untuk kami boleh menghasilkan buah yang tidak asal-asalan. Kami tidak mau hidup kami percuma, hidup kami sia-sia. Tapi kami mau hidup yang Kau berikan buat kami yang hanya sekali. Kami mau bangun hidup yang berkenan dengan ketegasan. Untuk kami hidup kudus, hidup benar, hidup melayani Tuhan sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan buat kami. Tuhan, ini kami Tuhan. Biarkan kami tetap terus memiliki komitmen. Kami tahu ada banyak tantangan yang kami hadapi, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami tidak mau mundur, kami tidak mau menyerah. Kami tetap melangkah maju. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan berikan kepada kami hari depan yang berkemenangan, hari depan yang gilang gemilang. Kami percaya itu Tuhan. Dan kami berdoa setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk hari-hari kami ke depan. Kami boleh menghasilkan buah yang maksimal, mempermuliakan nama Tuhan dalam pelayanan kami, di tempat ini, bahkan di tempat dimanapun Kau bawa kami Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berjanji memberikan kehidupan yang berkemenangan, kami tahu di tengah-tengah tantangan pergumulan kami pun Engkau tidak pernah tinggal diam. Kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas, menolong dan menggenapi janji-Mu buat kami, sehingga kami hidup berkemenangan dan mengalami mujizat dan keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih, tanamkan kebenaran-Mu, dan biarlah kami mau menatap hari depan
menatap kepada Engkau dengan pandangan iman bahwa Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan memegang hidup kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang siap bermultiplikasi, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh memberkati setiap pribadi kita, baik jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring. Saya yakin dan percaya semuanya diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Dan kita siap untuk bermultiplikasi, asalkan kita tetap teguh, tetap setia, tetap fokus untuk kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh dahsyat luar biasa, tiba saatnya kita juga diberikan kesempatan untuk kita boleh menabur untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak setiap jemaat yang ada di gereja maupun di rumah, kita siapkan hati kita terlebih dahulu untuk sama-sama kita boleh memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima. Tuhan sendiri yang memberkati gembala kami yang boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk bagi kami setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh menggenapi janji-Mu Tuhan, untuk kami boleh bermultiplikasi Tuhan dalam segala bidang dalam kehidupan kami. Terlebih khusus kami boleh bermultiplikasi dalam setiap talenta-talenta yang Engkau telah berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami, pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau. Begitu pun juga dengan Ibu Gembala kami Tuhan, yang boleh setia mendampingi, mendukung, menopang gembala kami Tuhan. Pakai kehidupan rumah tangganya Tuhan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit untuk kehidupan rumah tangga gembala kami. Begitupun juga dengan kedua anaknya diberkati, diberi kekuatan, kesehatan oleh Engkau semua. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu siap memberi. Kiranya Engkau berkenan atas setiap persembahan yang boleh kami berikan sebentar. Pakai pengelola keuangan gereja di tempat ini untuk boleh mengalokasikan setiap berkat yang dipercayakan di gereja ini untuk hormat bagi nama Engkau Bapa. Dalam nama Yesus setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya. Bagi umat ada di rumah dan mengikuti ibadah raya ini secara daring dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu sidang jemaat silakan lakukan scan QR code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu di rumah menggunakan dompet elektronik yang dimiliki Bapak melalui Dana, OVO, GoPay, link aja ShopeePay maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui rekening gereja di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999956. Ya, atas nama bendahara dan pengurus gereja kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Ya. Kami sampaikan sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini dimulai hari Selasa. Kita tetap secara luar biasa akan mengadakan doa yang dengan puasa hari Selasa. Mari mengajak seluruh umat Tuhan sama-sama terlibat untuk kegiatan doa dan puasa di hari Selasa ini. Kita akan berdoa buat situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita juga berdoa buat setiap para pemimpin bangsa, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat pusat sampai daerah, aparat keamanan, TNI, Polri, semuanya boleh dipakai oleh Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, menjagai bangsa dan negara Indonesia ini. Kita juga akan berdoa buat setiap para pemimpin rohani kita, terlebih khusus di Sinode GKRI,
di seluruh Indonesia. Ya, hari Selasa kami mengundang setiap jemaat yang bisa datang ke gereja. Kita akan sama-sama berdoa di tempat ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, tetap memakai masker saat datang ke gereja, cuci tangan terlebih dahulu. Nanti ada petugas yang mengukur suhu tubuh kita dan baru kita masuk ke aula gereja di tempat duduk yang telah disediakan. Dan yang paling penting, pastikan tubuh kita dalam kondisi yang sehat senantiasa. Ya, kemudian hari Jumat kita ada ibadah kerabat, kelompok rindu bertumbuh dan berbuah lebat. Dibuka kesempatan setiap jemaat yang rindu untuk semakin kita boleh menggali kebenaran firman Tuhan. Silakan datang hari Jumat mulai pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu kita ada kegiatan ibadah doa bersama seluruh petugas penata layanan gereja. Ya, kegiatan ini juga tidak terbatas hanya untuk yang sudah melayani, tetapi jemaat yang rindu tadi seperti Pak Gembala sampaikan, jangan sia-siakan potensi yang ada di dalam diri kita. Mari kita manfaatkan untuk kita boleh melayani Tuhan. Bagi jemaat yang rindu melayani Tuhan, silakan ambil langkah iman, datang untuk sama-sama berdoa di hari Sabtu mendatang. Setelah mantap, kita melakukan pelayanan dan silakan hubungi koordinator setiap bidang pelayanan di gereja kita. Ya, hari Sabtu itu dimulai pukul 5 sore. Ya, demikian sepekan kegiatan informasi di GKRI Berea untuk 1 minggu ke depan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya buat Engkau Tuhan, yang kasih dan kuasa-Nya tidak pernah berbatas, yang terus dicurahkan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Hingga sampai hari ini kami boleh melihat kasih setia-Mu terus nyata, terus memimpin kami. Kasih-Mu yang selalu baru tiap hari kami boleh rasakan. Dan sungguh Tuhan kami bersyukur karena rancangan-Mu yang indah dan ajaib buat setiap kami. Di tengah-tengah apapun yang kami hadapi, kami tahu Engkau tetap menolong kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan Engkau terus mau memulihkan dan mengangkat kami. Sehingga hidup kami terus menjadi pribadi yang maksimal, yang terus dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya di dalam segala perkara Allah turut bekerja, terus mendatangkan yang terbaik buat kami. Ketika kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan terus merendah kami, membentuk kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah yang maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang melayani hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami mengerjakannya dengan segenap hati kami. Dan biarlah Engkau menerima setiap persembahan kami, pelayanan kami. Dan biarlah Tuhan lipat gandakan lebih lagi Tuhan.
setiap talenta karunia yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau pakai kami Tuhan. Kami tahu tidak ada yang pernah sia-sia. Sekecil apapun bagian yang kami kerjakan untuk Tuhan, Engkau sungguh-sungguh menilai kami dan tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya bernilai kekal di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terus kami rindu, kami memberikan hati kami, hidup kami, komitmen kami, kasih kami bagi Engkau. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dimanapun juga jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, Engkau melawat mereka. Sama seperti Engkau memberkati kami yang hadir pada pagi hari ini. Ketika mereka lemah, sakit Tuhan, lawat mereka. Tuhan jamah mereka. Kesembuhan, mujizat-Mu dinyatakan. Dan semua kami yang datang pagi hari ini, kami percaya Engkau memberkati kami, Engkau melawat kami. Kami mau Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami mau terus bangkit. Kami boleh menatap hari depan dengan iman bahwa Engkau tetap bersama dengan kami. Dan Engkau memegang hidup kami. Dan Engkau memberikan kemenangan buat kami. Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan. Keluarga kami, anak-anak kami, masa depan kami, usaha kami, adonan kami, lumbung-lumbung kami dipenuhi dengan berkat Tuhan. Ketika kami keluar, ketika kami masuk, ketika kami duduk berdiri dan berbaring, dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami. Setiap yang kami sentuh, Tuhan buat berhasil. Setiap yang kami kerjakan, Tuhan berhasil Tuhan. Dan kami terlalu yakin bahwa Engkau tidak pernah terlalu cepat dan Engkau tidak pernah terlambat. Engkau punya waktu yang tepat untuk menolong kami. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu akan dilimpahkan, nyata digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa terus bagi gereja-Mu di tempat ini, bagi masa depan gereja-Mu di tempat ini. Ajar kami tetap setia. Dan kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang tidak terbatas. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami mengandalkan Engkau akan bekerja, Tuhan mengasihkan jiwa-jiwa yang kami boleh persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati seluruh aktivitas pelayanan di tempat ini. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami terlalu percaya berkat-Mu turun di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu dan saatnya terima berkat Tuhan. Mari kita mau pulang. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus akan memberkati hidup kita, memimpin kita, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kasih Tuhan. Kau memberkati dan menguduskan setiap apa yang kami nikmati. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.